Di acara ini saya sering sekali menampilkan sosok pahlawan yang bekerja dalam sunyi di desa-desa. Karena desa ini adalah masa depan Indonesia. Banyak potensi desa yang kalau dikelola dengan baik dan benar, maka hasilnya akan mensejahterakan warga desanya. Nah, sosok berikutnya inilah yang juga ingin saya perkenalkan kepada Anda tentang seorang anak muda yang mengembangkan pertanian buah naga di Banyuwangi. Kalau Anda pernah ke Banyuwangi, Anda bisa merasakan bagaimana buah naga di sana tumbuh dan berkembang dengan potensi yang luar biasa. Siapa sosok berikutnya? Dia adalah Mas Edi Purwoko. Wah, dengan oleh-oleh buat saya pasti ya. Siap. Buah naga. Cuma buah naganya kenapa macam-macam? Yang saya tahu cuma biasanya ini dan ini. Kita fokus awalnya memang merah dalam Oh, perkembangannya. biasanya ini kan yang kita lihat ya buah naganya. Ya, yang kalau yang kuning Terus, ini kemudian pengembangan yang kuning. yang baru-baru aja. Ini. Terus yang ini kecil ini? Ini sebenarnya sudah lama, tetapi memang karena sulit sekali dikembangkan. Memang langka sih kalau seperti itu. Oke, jadi ini namanya apa ini yang Ini langka? Palora, ini dari Meksiko. Parora. Palora. Palora. Iya. Palora. Ya. Dari Meksiko. Dari Meksiko. Bibitnya dari Meksiko. Tapi dikembangkan di Banyuwangi. Dikembangkan di Banyuwangi juga. Mana lebih mahal ini? Dari Ini yang kecil itu yang paling mahal Oh, ini sekali. yang paling mahal. mahal sekali. 1 kilonya berapa ini kalau ini? Kalau dari rata-rata di pasar. Dari petani sih 250, mungkin kalau di pasar 300-an. Oke, jadi ini lebih mahal walaupun lebih kecil. mahal. Oke, nanti cerita ya soal buah naga ini. Siap. Dan kenapa dulunya terpikirkan untuk mengembangkan buah naga di desa Anda ya? Iya, siap. Oke, silakan duduk. Saya ini berulang kali ke Banyuwangi ya. Kebetulan dulu berteman dengan Pak Bupatinya, Pak Aswar Anas ya. Dan juga dengan Pak Sigit Pramono, karena Pak Sigit punya hotel Jiwa Jawa di sana yang kemudian kami itu menyelenggarakan Jazz Gunung Ijen. Nah, beberapa kali saya ke sana dan saya melihat perkebunan buah naga. Saya melihat juga lampu-lampu neon yang menyala di malam hari. Nah, ini banyak sekali pertanyaan hari itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa kok malam-malam di kebun dikasih lampu? Saya pikir wah ini pasti hama, ini tikus atau belalang atau apa. Tapi ternyata bukan ya. Bukan. Nah, kalau Anda sendiri dari desa mana? Kalau saya dari Dusun Tambarjo, desanya Bulurjo, ikut Kecamatan Purwoharjo, itu termasuk di daerah Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Selatan ya. Jadi desa-desa di sana banyak disebut desa buah naga. Kalau desa Anda? Kalau desa kami disebut Kampung Naga karena memang Kampung Naga. Kampung Naga karena memang awal buah naga berkembang di Banyuwangi memang diawali dari kampung kita, yaitu kampung. Makanya dari sekarang disebut Kampung Naga. Kampung Naga. Jadi kalau kita mau itu jadi tempat tujuan wisata ya? Ya alhamdulillah semenjak itu karena memang Banyuwangi sih sebenarnya sudah biasa wisata, tetapi kan siang dan malamnya bisa dimanfaatkan untuk wisata malam, berkunjung di kebun-kebun buah naga yang sudah di lampu. Oh, jadi ada wisata malam, itu metik atau makan atau apa? Bisa, metik, makan, tergantung nanti malam hari? Iya, seperti itu. Ke kebun apa ini, buah naga? Buah naga. Oh, ada ya. Waktu itu saya siang hari wisatanya. Ini ada malam hari? Malam hari, nanti kalau ke sana lagi ke Banyuwangi, kalau pas malam kan nganggur daripada di hotel, saya ingin kok wisata malam di kebun buah naga. Kebun buah naga. Omong-omong, kalau di kampung Anda ini, di desa Anda ini ada berapa hektar? Awalnya sih kecil sekali ya. Kita awali memang 2010. Kalau di sekitar kampung kami sekitar 1000-an. Kalau di seluruh Banyuwangi. Seluruh Banyuwangi? Seluruh Banyuwangi menurut data sudah 5.000 hektar lebih. 5.000 hektar lahan pertanian buah naga. Buah naga. Jadi bisa dibilang Banyuwangi penghasil buah naga ya? Iya, Banyuwangi adalah penghasil buah naga terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Oh ya? Iya. Dan jadi barometer harga buah naga di Indonesia ya? Betul, ketika di Banyuwangi buah naga kosong, pasti harga buah naga sangat mahal sekali. Baik, menarik ini. Nanti kita cerita lebih lanjut dari mana awal mula gagasan menanam buah naga dan sekarang sudah punya beberapa jenis ini ya. Betul. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini.
Purwoko atau yang akrab disapa Edi Lusi merupakan seorang mantan pekerja migran yang mendedikasikan dirinya untuk berpindah haluan menjadi seorang petani buah naga. Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur ini rupanya menapaki jalan yang lebih menjanjikan dengan keputusan barunya membudidayakan buah naga. Hanya dengan bermodalkan nekat dan pengetahuan otodidak yang seadanya, ia pantang menyerah dan terus berusaha menekuni pilihannya sebagai petani buah naga. Hingga tiba pada saatnya ketika Edi menemukan sebuah inovasi penggunaan lampu neon yang menyinari pohon naganya hingga dapat mempercepat masa panen. Berkat penemuannya itu, Edi dapat melakukan panen buah naga setiap bulannya. Berlandaskan inovasinya, Edi bahkan tidak segan-segan untuk berbagi ilmu kepada siapapun yang berminat untuk menggeluti profesi sepertinya. Tak hanya sampai di situ, dampak yang dirasakan masyarakat berkat inovasi yang ditemukan Edi membuat masyarakat yang sebelumnya kerap hidup pas-pasan kini menjadi lebih sejahtera. Wah, cantik sekali kalau malam ya. Saya pikir gelap gulita, ternyata memang banyak karena ada lampu-lampu tadi ya. Iya, jadi sangat paling kerasan lah ibaratnya di Kerasan. sawah. Terus nanti kalau kami ke sana gitu ada sajian apa di situ? Ya, Ada bisa, makan malam atau minum aja? bisa macam-macam sih. Nanti kita kalau memang nanti banyak orang mau makan malam juga bisa kita siapkan. Kalau langsung petik, langsung di jus atau apa bisa. Bisa. Terus merasakan sensasi malam Iya. hari ya di kebun buah naga. Kebun buah naga. Ini dimulai dari tahun berapa sebenarnya gagasan menanam buah naga ini? Sebenarnya buah naga itu sebenarnya di Indonesia sudah lama. Sebelum di Banyuwangi sebenarnya sudah ada di daerah-daerah lain. Seperti Sumatera, Batam sudah ada. Tetapi untuk ditangani secara profesional baru di Banyuwangi. Dan itu diawali sejak tahun 2010. Jadi awal mulanya bagaimana ceritanya? Nah, dulu kan awalnya saya kan backgroundnya TKI ya. Jadi memang saya dulu itu memang anak petani. Anak petani itu pasti pikirannya kan nggak mau jadi petani lagi. Awalnya seperti lihat itu. orang tuanya nggak. Nah, akhirnya saya juga pergi lulus sekolah. Saya sudah pergi jadi TKI, pulang nikah, kemudian pergi jadi TKI. Kalau TKI memang rumusnya seperti, kalau pulang bingung pergi lagi seperti itu. Nah, tahun 2010 saya pulang, kemudian saya memang awalnya itu memang sudah ada sebenarnya, yaitu naga putih sebenarnya dulu itu. Terus kemudian saya mulai membrowsing di mana ada bibit buah naga, ternyata di daerah Sumatera, Medan sudah ada buah naga merah. Tetapi mereka sudah hancur karena sudah kena penyakit, tidak sukses di Banyuwangi, hanya skala kecil. Kemudian kita mendatangkan benih itu dari wilayah tersebut dengan banyak teman lah ibaratnya, rombongan seperti itu. Nah, kemudian saya mulai menekuni bertanam buah naga ini 2010. Awalnya cuma 1/4 hektar, mengamati bagaimana sih seperti itu. Pasar pun juga belum membuka. Ketika kita tawarin di pasar, buah apa sih ini seperti itu, belum ada yang membeli. Peminatnya pasti belum banyak hari itu ya. Belum banyak. Nah, cuma ada satu pedagang yang kirim ke Jakarta waktu itu. Jadi karena memang buah naga produktivitasnya tinggi, 1 bulan panen, dulu masih musim belum pakai lampu. 1 bulan panen, akhirnya terus teman-teman karena pedagangnya cuma satu kintal aja sampai antri sehari itu dulu waktu awal-awalnya. Kita berpikir ini nanti kalau yang nanam banyak, kalau pedagangnya cuma satu, kedepannya bagaimana? Karena di Banyuwangi ini sebenarnya memang basicnya banyak healthy, seperti semangka, seperti jeruk, dan mereka sudah kirim ke berbagai pasar. Kita titipkan. Udah jalan. Nah, kita titipkan berapa kilo? 10 kilo, Mas, kenalkan di pasar dengan di Bandung, Surabaya, kenalkan. Ternyata luar biasa sekali permintaan konsumen. Awalnya sih, buah apa sih ini? Setelah merasakan ternyata ketagihan dan alhamdulillah yang dulu cuma sekintal aja antri seharian, sekarang di titik ini ratusan ton pun lenyap dalam sehari. Tunggu dulu, jadi ini dulu kan Anda TKI. Iya, betul. Terus kemudian kenapa berubah pikiran mau jadi petani? Apakah jadi TKI itu
tidak sejahtera atau Anda bosan atau apa? Sebenarnya sih awalnya mau pergi lagi. Oh, awalnya mau pergi Iya, lagi. kalau TKI seperti itu. Biasanya kalau sudah punya uang habis pergi lagi seperti itu. Nah, tetapi karena saya melihat prospek dan saya memang punya niatan untuk tidak kembali lagi. Kemudian saya menekuni satu komoditas buah naga ini. Ternyata, oh ini bisa dijadikan masa depan. Karena memang sangat tinggi sekali. Setiap bulan bisa panen. Nah itu padahal cuma musiman dulu awal-awalnya, belum sampai menemukan perlampuan seperti ini. Oh, ya nanti ada urusan lampu ini ya. Baik, jadi modalnya dari mana waktu Anda memulai ini? Awalnya kita memberikan pinjaman ke salah satu bank. Jadi kita membuat sebuah kelompok awal-awal dari Palabang itu. Kita membuat kelompok untuk mendatangkan benih itu, yang 50% untuk mendatangkan benih, yang 50% untuk perawatan. Dan alhamdulillah dengan berkat itu, karena kita memang banyak teman, banyak kepala untuk memecahkan masalah ini, dan alhamdulillah dan terjawab. Oke. Jerih payah itu. Jadi berapa hektar awalnya itu? Awalnya cuma 1/4 hektar. Oh, 1/4 hektar. Yang lain masih ditanemin jeruk, masih ada semangka gitu. Dan sekarang sudah meluas. Baik. Dengan sekarang 5.000 hektar ya lahan di Banyuwangi yang ditanemin buah naga ini, berapa banyak petani yang terlibat? Ada ribuan petani ya, selain memang memang mereka merawat, juga yang tidak punya garapan pun bisa bekerja di orang-orang yang membudidayakan buah naga ini. Jadi selain memang para petani itu berbudidaya, mereka juga mendatangkan dari daerah-daerah untuk bekerja di kebun mereka. Nanti cerita penemuan lampu ya, lampu neon atau LED sekarang ini yang membuat produktivitas buah itu semakin tinggi, atau pohon naga ini semakin tinggi ya dalam berbuah. Nah itu bagaimana ceritanya? Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Walaupun mendapat cemoohan lah ya dari tetangga, dari warga, Anda dan istri tetap yakin itu ya? Yakin sekali, karena ini memang insya Allah ini kan bisa dijadikan masa depan untuk petani Banyuwangi ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.